Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PAUD. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat PAUD, pada kesempatan ini PAUD tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, jangan lupa ya untuk selalu menjaga sholatnya, dan juga untuk selalu terus mengaji dimanapun, baik di musola, di surau, di masjid maupun di TPQ dan TPA. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang soleh dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat PAUD, pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi kelas 6, yaitu bab yang ke-7 dengan tema menerima qadha dan qadar, dengan KD 3.4 memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Sobat PAUD, sebelum memasuki pembahasan materi ini, PAUD sedikit membahas kembali tentang rukun iman, karena beriman kepada qadha dan qadar adalah termasuk dari rukun iman. Ayo kita urutkan. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang nomor 6, beriman kepada qadha dan qadar. Berarti beriman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang nomor 6. Sobat PAUD, iman itu artinya adalah percaya, dan orang yang beriman disebut dengan mukmin. Kita agar disebut sebagai mukmin yang sempurna, ya kita harus percaya atau beriman dengan 6 hal di atas. Karena yang disebut sebagai orang yang beriman atau mukmin harus percaya dengan 6 rukun iman yang sudah kita sebutkan tadi. Sobat PAUD, qadha itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman di mana Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan-ketetapan kepada makhluknya. Sedangkan pengertian qadar atau biasa kalian sebut dengan takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi dan merupakan wujud dari qadha Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Jadi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya yang ada di alam semesta ini sejak zaman azali. Mulai dari kapan kita dilahirkan, diberi nama siapa, sekolah di mana, berteman dengan siapa, sampai kapan kita akan meninggal, semuanya sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Dan itu belum terjadi, itu yang dinamakan dengan qadha. Sedangkan apa yang kita alami sekarang ini, mulai kita sudah dilahirkan sampai apa yang kita alami semuanya di dalam kehidupan ini adalah bentuk perwujudan dari qadha yang disebut dengan istilah qadar atau takdir. Jangan bingung loh ya. Saya berikan contoh ya biar lebih mudah. PAUDin ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sejak zaman azali akan menjadi seorang guru dan mengajar di sekolah dasar. Ketetapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan sejak zaman azali. Pertanyaannya PAUD, itu sudah terjadi atau belum? Nah, pada saat itu kan belum. Nah, berarti itu disebut dengan qadha. Dan akhirnya benar, PAUDin sudah dilahirkan dan menjadi seorang guru di sekolah dasar pada saat ini. Ini sudah terjadi kan? Dan inilah yang disebut dengan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan, qadha itu ketetapan yang belum terjadi, qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi. Dan perlu diingat Sobat PAUD, qadar itu ada yang berupa pilihan, bisa kita rubah dengan usaha atau ikhtiar kita. Itu yang disebut dengan qadar atau takdir mu'allaq.
Dan ada yang tidak bisa dirubah disebut dengan qadar atau takdir mubrom. Contohnya untuk takdir mu'allaq. Kita lanjutkan cerita Pak Udin tadi yang menjadi seorang guru. Pak Udin akan bisa menjadi guru yang baik jika Pak Udin terus mau belajar dan belajar sehingga bisa menjadi guru teladan dan yang terbaik. Namun juga Pak Udin akan menjadi guru yang pemalas karena tidak mau belajar dan mengajarnya begitu-begitu saja. Jadi Pak Udin bisa menjadi guru teladan atau pemalas tergantung Pak Udin mau berusaha atau tidak. Kalau mau berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Pak Udin guru teladan, dan begitu juga sebaliknya. Intinya, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha agar bisa menjadi yang terbaik atau kita bisa menjadi pemalas. Walaupun semuanya itu tetap kita kembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa dan maha menentukan. Sedangkan untuk takdir mubrom, contohnya seperti ini. Pak Udin tadi seorang guru dan dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Maka Pak Udin tidak bisa merubahnya dengan membuat pilihan lain, karena itu sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dirubah atau disebut dengan qadar mubrom atau takdir mubrom. Alhamdulillah sahabat PAUD, kita sudah memahami tentang apa itu qada dan apa itu qadar. Setelah memahaminya, kita wajib mengimaninya dengan terus berusaha dan berikhtiar agar menjadi manusia yang terbaik. Terbaik dalam belajarnya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam prestasinya, terbaik dalam amalnya, terbaik dalam segala hal pun yang hubungannya dengan kebaikan. Untuk masalah hasil, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan terbaik untuk usaha dan ikhtiar kita. Kok misalnya belum diberikan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin usaha kita kurang bersungguh-sungguh. Dan jika belum berhasil, teruslah dan terus untuk mencoba dan berusaha. Yakinlah Allah akan memberikan hasil yang terbaik pada saat yang tepat nanti. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak menentukan sesuatu, maka Dia hanya berkata jadilah, maka jadi sesuatu itu. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bisa terus berusaha menjadi yang terbaik, serta diiringi dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa kita, dan semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat PAUD penjelasan yang bisa PAUD sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Silakan memberikan masukan atau tambahan jika ada kesalahan dan kekurangan pada kolom komentar, karena PAUD di sini juga masih terus belajar. Jangan lupa dukung terus video-video kami dengan memberikan like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal dengan video-video terbaru kami. PAUD akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.